sahabat sehat, kembali lagi dengan saya Salwa Putri Nafila. Selamat datang di podcast kesehatan kita kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah hipertensi di era modern. Mengapa tema ini penting? Karena hipertensi atau tekanan darah tinggi kini sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat global. Penyakit ini sering disebut sebagai silent killer karena seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas, tetapi dapat menimbulkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Nah, hipertensi sendiri adalah kondisi di mana ketika tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air aksa atau diastoliknya lebih dari 90 mm air aksa. Berdasarkan data WHO, hampir 1,3 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi. Dan angka ini terus meningkat seiring perubahan gaya hidup modern. Di Indonesia, menurut riset kesehatan dasar atau yang biasa disingkat sebagai Riskesdas 2018, prevalensi hipertensi pada orang dewasa mencapai 34,1%, yang artinya 1 dari 3 orang dewasa Indonesia menderita hipertensi. Di era modern, penyebab hipertensi tidak hanya faktor genetik, tetapi juga dipengaruhi oleh yang pertama, pola makan tinggi garam, gula, dan juga lemak. Yang kedua, gaya hidup sedentari atau kurangnya untuk melakukan aktivitas fisik. Yang ketiga, ada stres dan pola tidur yang tidak teratur. Dan yang terakhir, ada konsumsi rokok dan alkohol. Kondisi ini makin memprihatinkan karena banyak penderitanya adalah usia produktif, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas kerja. Nah, sahabat, mengapa hipertensi sering disebut dengan silent killer? Nah, karena jika tidak terkontrol, dampaknya bisa sangat berbahaya loh. Seperti stroke akibat pecahnya pembuluh darah di otak. Lalu ada serangan jantung, karena jantung dipaksa bekerja lebih keras. Kemudian ada gagal ginjal, akibat kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal. Kemudian ada kerusakan retina, yang akan menyebabkan gangguan penglihatan. Lalu yang terakhir ada demensia vaskular, yaitu penurunan fungsi otak akibat aliran darah yang terganggu. Komplikasi inilah yang membuat hipertensi bukan hanya sekedar tekanan darah tinggi, tetapi ancaman serius jika tidak dicegah sejak dini. Gizi memegang peranan sangat penting. Mari kita bahas lebih detail. Nah, yang pertama, kamu harus batasi asupan garam. WHO merekomendasikan kurang dari 5 gram per hari. Hindari makanan olahan seperti mie instan, sosis, dan keripik. Sebenarnya kamu boleh aja loh makan, tetapi harus dilihat porsinya dan jangan sampai kebanyakan. Yang kedua, perbanyak makan buah dan sayur, kaya akan kalium, magnesium, dan juga serat, seperti pisang, bayam, jeruk, dan brokoli. Selanjutnya, kurangi lemak jenuh dan lemak trans, seperti gorengan, makanan atau fast food, margarin. Nah, pilihlah minyak sehat seperti zaitun, canola, dan kelapa murni. Yang kelima, batasi gula tambahan, seperti minuman kemasan,
kue manis, yang bisa meningkatkan resiko obesitas dan diabetes. Yang keenam, konsumsi biji-bijian utuh dan juga serat, seperti oat, gandum, beras merah yang membantu menjaga tekanan darah yang stabil. Yang ketujuh, diet DASH atau Dietary Approaches to Stop Hypertension, terbukti menurunkan tekanan darah secara signifikan. Jadi, jika kamu mau sehat, makanan kita sehari-hari bisa menjadi obat loh, atau justru menjadi racun, tergantung bagaimana kamu menyikapinya. Selain gizi, faktor gaya hidup juga sangat menentukan loh. Yang pertama, olahraga selama 30 menit dalam sehari, seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang. Yang kedua, kelola stres dengan mediasi, doa, atau melakukan hal-hal yang lebih positif. Yang ketiga, berhenti merokok dan batasi alkohol. Yang keempat, tidur yang cukup selama 7-8 jam per malam. Gizi dan gaya hidup adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Sekarang banyak mitos yang beredar di masyarakat. Misalnya, hipertensi hanya dialami oleh orang dewasa atau orang tua. Nah, ini tuh salah ya. Usia muda pun bisa juga terkena akibat gaya hidup yang buruk. Apalagi seperti di era modern ini, yang apa-apa serba instan. Nah, lalu kalau sudah minum obat, boleh makan bebas. Ini juga salah ya. Obat itu hanya pengontrol. Tetap harus menjaga pola makan. Yang ketiga, minuman kopi pasti bikin hipertensi. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Kopi berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah sementara. Tetapi, konsumsi moderat masih aman bagi sebagian orang. Pencegahan hipertensi tidak bisa hanya dilakukan oleh individu. Keluarga juga berperan besar dalam yang pertama, menyediakan makanan sehat di rumah, supaya anaknya tidak sering makan jajanan dari luar, seperti makan fast food. Lalu, mengingatkan untuk olahraga rutin. Lalu, memberi dukungan emosional agar penderita tidak mengalami stres. Sedangkan di tingkat masyarakat, edukasi gizi, penyediaan ruang olahraga, hingga pemeriksaan tekanan darah rutin juga sangat penting. Di era modern ini, ada dampak positifnya juga, seperti peran teknologi digital dan smartwatch. Yang pertama, kini ada smartwatch dan aplikasi kesehatan yang bisa memantau tekanan darah, detak jantung, hingga pola tidur. Kemudian, ada telemedicine yang memungkinkan penderita hipertensi berkonsultasi tanpa harus selalu ke rumah sakit. Nah, tapi juga ada tantangannya. Justru, penggunaan gadget berlebihan menyebabkan gaya hidup sedentari dan kurang tidur yang dapat memicu hipertensi. Jadi, teknologi bisa jadi alat bantu sekaligus menjadi tantangannya. Sahabat, hipertensi di era modern memang menjadi tantangan besar. Namun, dengan kesadaran diri untuk menjaga pola makan bergizi yang seimbang, aktif bergerak, dan menghindari kebiasaan buruk, kita dapat mencegah bahkan mengendalikan hipertensi. Mulailah dari hal sederhana, seperti kurangi garam, perbanyak makan buah dan sayur, dan tetap beraktivitas fisik. Ingatlah pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada orang-orang terdekat agar semakin banyak
yang peduli pada kesehatan jantung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan tetaplah sehat di era modern. Dadah!